Tapi jujur saja ya, ada yang aneh sih dari penangkapan Yahya Walloni ini. Apa itu? Ternyata ya, Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif ini mendukung atas penangkapan Yahya Walloni. Ya jujur saja, ini bagikan mimpi di siang bolong. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Ada yang pernah menonton pertandingan sepak bola? Biasanya, kalau dalam pertandingan sepak bola, itu kan ada pemain penggantinya atau pemain cadangan. Fungsinya untuk apa? Ya, kalau misal ada pemain yang cedera atau kelelahan, maka dia akan diganti dengan pemain cadangan. Ya, kejadian ini mirip dengan kemarin ketika Sugiknur telah bebas dari tahanan dan tak lama kemudian ini digantikan dengan Yahya Walloni yang masuk tahanan. Ya, tapi bedanya kalau pemain sepak bola itu kan pergantiannya langsung, tidak menunggu lama. Tapi kalau pergantian Sugiknur dengan Yahya Walloni ini kan menunggu selang 2 hari. Ya, ibarat pemain sepak bola terkenal ya. Siapa yang tidak tahu Sugiknur dan Yahya Walloni ini? Semua orang sudah tahulah bahwa keduanya ini kan pemain lama sebagai penceramah. Tapi parahnya, dalam setiap ceramahnya ini sering sekali mengeluarkan kata-kata kotor, hujatan dan ujaran kebencian. Sugiknur sendiri ini telah bebas setelah menjalani masa hukuman 10 bulan terkait ujaran kebencian. Jadi Sugiknur dan Yahya Walloni ini bisa dikatakan serupa tapi tidak sama. Ya kan ibarat pemain sepak bola, mereka ini satu klub lah. Nah, tapi kemudian begini. Mungkin ya penonton di channel 2045 TV ini masih ada yang belum tahu bagaimana sih ceramah seorang Yahya Walloni yang menyebabkan dia ini akhirnya ditangkap oleh pihak aparat kepolisian. Ya, berikut saya beri contoh ceramah dari Yahya Walloni. Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Mempelajari kebenaran Al-Quran, mempelajari kebohongan Bible Kristen. Wah ini, dan saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri, kan begitu. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Biar Jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi ke Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Walloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capti. Agama Kristen ini kalau benar, kitab sucinya sudah banyak salah. Di Roma sana Matius bilang ke kanan, Markus bilang salto ke belakang. Stefanus bilang lompat ke sana, Tetanus bilang lompat ke depan. Saya punya bukti kepalsuan Bible itu. Silakan kalau orang Kristen mau bantah. Kok nggak dibantah-bantah sampai sekarang? Palsu semua ini. Nah, jadi gimana setelah menonton video barusan? Sudah tahu kan bagaimana model ceramahnya seorang Yahya Walloni ini? Kalau model ceramahnya seperti itu, kan justru malah merusak nama baik Islam. Itu baru satu contoh loh ya. Dan masih banyak lagi contoh ceramah Yahya Walloni yang melukai perasaan saudara umat non-muslim. Bahkan ya, saya sendiri seorang muslim ini juga sering merasa risih dan terganggu karena mendengarkan ceramah dari Yahya Walloni yang suka menghasut dan mengadu domba sesama umat beragama. Ya, tapi yang jelas ya, dalam kesempatan Opini Okidum kali ini, saya ingin menyampaikan banyak sekali terima kasih kepada pihak aparat kepolisian yang telah berhasil menangkap seorang Yahya Walloni. Jadi Yahya Walloni ini ditangkap kemarin ini pada tanggal 26 Agustus di kediaman rumahnya di Cibubur. Dia ini ditangkap setelah dilaporkan atas dugaan penistaan agama oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme pada 27 April 2021. Tapi jujur saja ya, ada yang aneh sih dari penangkapan Yahya Walloni ini. Apa itu? Ternyata ya, Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif ini mendukung atas penangkapan Yahya Walloni. Ya jujur saja, ini bagikan mimpi di siang bolong. Kenapa saya katakan begitu? Ya kita bisa tahulah, biasanya kelompok mereka ini kan selalu merasa dikit-dikit ulamanya dikriminalisasi. Tapi saat Yahya Walloni ditangkap, kok tumben-tumbenan mereka ini tidak bilang sedang dikriminalisasi. Malah katanya, kami ini menghormati proses hukum yang berjalan.
Semoga jadi pelajaran buat anak bangsa. Sekali lagi, siapapun tidak boleh menistakan agama apa saja. Begitu kata Slamet Ma'arif, Ketua Umum PA 212. Ya kalau begini kan jadinya saya bertanya-tanya, dan banyak orang lain yang bertanya juga, apakah seorang Yahya Waloni ini sudah tidak dianggap lagi sebagai ulama? Tapi saya setuju sih dengan pernyataan seorang Slamet Ma'arif ini yang mengatakan bahwasanya siapapun tidak boleh menistakan agama, apapun agamanya. Jadi memang seorang Yahya Waloni ini pantas untuk ditangkap, karena dia ini sudah terlalu sering sekali melakukan ujaran-ujaran kebencian yang berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sarah. Masyarakat sebenarnya juga sudah sering teriak soal ini. Termasuk saya sendiri yang sudah beberapa kali ini teriak agar Yahya Waloni segera ditangkap oleh pihak aparat kepolisian. Nah, sebelum Yahya Waloni ini kemarin ditangkap, ada seorang YouTuber bernama Muhammad Kece. Dia ini juga telah ditangkap karena terkait ujaran kebencian berdasarkan sarah. Jadi, sekali lagi saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada aparat kepolisian Republik Indonesia yang telah profesional tanpa tebang pilih. Nah, jujur saja, banyak masyarakat yang menunggu kabar penangkapan Yahya Waloni ini. Apapun yang terjadi ya, negara ini tidak boleh kalah oleh sekelompok orang, apalagi oleh individu yang sering mengutarakan ujaran kebencian berdasarkan sarah. Rasa saling menghormati dan kebinekaan ini harus tetap dijaga. Ya, coba bayangkan saja ya, apa yang akan terjadi jika semua orang ini kemudian bebas bisa melakukan penghinaan apapun terhadap keyakinan agama lain, seperti yang dilakukan oleh Yahya Waloni dan Muhammad Kece ini. Ya, coba bayangkan apa yang akan terjadi dengan negeri ini. Ya, negara ini akan hancurlah. Jadi menurut saya ya, sudah sangat tepat apa yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian dengan menangkap Yahya Waloni. Setidaknya apa yang dilakukan aparat kepolisian tersebut bisa menjawab sedikit keraguan yang sempat terbesit terkait perilaku Yahya Waloni yang sangat meresahkan masyarakat selama ini. Jujur saja, sebenarnya masih banyak oknum berjubah agama yang menggunakan mimbar-mimbar untuk melakukan ujaran kebencian. Baik itu ujaran kebencian terhadap sesama maupun ujaran kebencian dan fitnah terhadap pemerintah dan negara. Mereka selama ini masih bebas dan belum mendapatkan tindakan tegas oleh pihak aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya. Ya, tapi saya sih berharap semoga dengan kejadian ini bisa menjadikan pelajaran dan sekaligus menyadarkan semua pihak agar kedepannya ini tidak ada lagi yang berani mencoba-coba untuk melakukan ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sarah. Nah, jadi gimana? Apakah Anda setuju dengan pendapat saya? Silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya, mari kita terus rawat kebersamaan dan kebinekaan ini. Dan jangan lupa, jaga terus NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di acara Okidum selanjutnya.